Alhamdulillahi ala ni'amihi fi awali syahril minas sanatil hijrati at-tamati alladhi ja'ala hadal yawm min a'damil ayyamir rahmah ahmaduhu hamdal hamidin wasta'inuhu annahu khairal mu'in wa tawakkalu alaihi annahu siqqatal mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dengan ikhlas, khusyuk, lagi penuh tawakal, berjuang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang terpuji dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita memasuki bulan pertama dari tahun baru Hijriah 1447, yaitu bulan Muharram. Itu berarti kita memasuki 3 dimensi. Dimensi pertama, usia kita bertambah. Dimensi yang kedua, semangat kita untuk berhijrah. Dan yang ketiga, waktu di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang pertama berkaitan dengan umur kita. Bertambahnya tahun secara hitungan berarti bertambah umur kita. 1447 dari 1446 dan sekarang 1447 Hijriah. Umur kita bertambah secara kuantitatif, tapi hakikatnya sebenarnya umur kita terus berkurang. Maka hal yang pokok yang harus kita evaluasi, kita muhasabah, apa yang sudah kita kerjakan. Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, termasuk umur ini. Apa saja yang sudah kita kerjakan dan belum sempurna? Apa yang belum kita kerjakan? Karena berkaitan dengan umur ini termasuk salah satu perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an umrihi fima afna. Tentang umur digunakan untuk apa? Maka di awal tahun Hijriah ini, tanggal 9 Muharram
menurut ketentuan KHGT, dan besok masuk 10 Muharram, kita melakukan muhasabah 1446 Hijriah. Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, sudahkah kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya? Kalau ada perbuatan-perbuatan yang belum kita lakukan atau yang sudah kita lakukan dan belum sempurna, maka 1447 ini kita sempurnakan. Agar momentum Muharram ini menjadi momentum bagi kita untuk berhijrah dari sesuatu yang kurang sempurna menjadi lebih baik dan lebih baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini berkaitan dengan umur. Wa an umri fi ma'afna, tentang umur digunakan untuk apa. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasi dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua, jamaah rahimakumullah, dimensi tentang semangat berhijrah. Muharram adalah momentum di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah di sini ada dua jenis hijrah, berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hijrah dari sesuatu yang kurang baik dalam diri kita menjadi lebih baik. Tentu dua tipe ini tidak bisa dipertentangkan. Ada orang yang fokus hijrah dari aspek dohir, itu bagus, tetapi tentu jangan berhenti menuju kepada kebaikan itu hanya pada aspek dohir. Simbol-simbol keislaman ditonjolkan, tetapi harus bergerak menuju pada aspek substantifnya, di mana hijrah kita, bagaimana kita senantiasa melahirkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Tidak sekedar pada aspek yang dohir saja, dari si pakaiannya itu bagus, tetapi jangan berhenti dalam aspek yang dohir. Kita harus bergerak menuju kepada aspek yang lebih substantif dari makna hijrah, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam proses tersebut, istiqomah menjadi fase paling penting yang perlu dijaga ketika seorang telah bertekad untuk berhijrah. Hijrah tidak dimaknai secara sempit dengan hanya menonjolkan aspek-aspek yang dohir, perubahan fisik, tetapi hijrah harus mengarah kepada sesuatu yang lebih substantif, lebih istiqomah di dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita sudah bertekad untuk mengubah diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, baik dari sisi penampilan maupun dari sisi aspek batin kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika hal itu disertai dengan niat, tujuan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berhijrah. Yang pertama, Allah akan memberikan keluasan rezeki. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah berfirman,
Wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, jika kita sudah bertekad berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, orang yang dengan tekad karena Allah berhijrah baik secara zahir maupun secara batin, maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya surga. Busiruhum yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberi rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian dimensi yang ketiga dari Muharram ini adalah kemuliaan bulan Muharram. Di dalam surat Taubah ayat 36 Allah berfirman, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fala tadlimu fihina anfusakum, janganlah kamu menganiaya dirimu di 4 bulan ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan kepada kita, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di 4 bulan itu, nilai di hadapan Allah berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah melipat gandakan pahalanya. Dan yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa di 4 bulan itu, maka Allah juga melipat gandakan hukumannya. Maka jamaah rahimakumullah, Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebut sebagai syahrullah. Ada di antara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan puasa 10 Muharram, yang insya Allah terjadi besok pada hari Sabtu menurut kalender Hijriah global tunggal yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.